Aspiri saya ada 3. Denny Jana, Baby sama Priscilla. Semuanya cantik-cantik. Saya itu dicat ratusan cewek tiap hari seluruh Indonesia. Itu aja. Jadi terjadilah komunikasi, akhirnya ya inilah dia nih. Buka maskernya sekali sebentar. Biar kelihatan cantiknya. Aduh. Lembut kan? Apa? Ya syaratnya inilah, pinggang langsing, tinggi, betis lumayan, cantik, hidung mancung. Apalagi sih, itu manusiawi lah. Ya? Ya, pohon makin tinggi, angin makin keras. Tapi pohonnya jago, kuat banget. Ya, itu. Emang gue pikirin. Rakyat aja yang bukan pengacara, tidak banyak yang tidak terima kalau kalah perkara. Apalagi oknum pengacara. Benar-benar dia tidak terima. Sampai tahu nggak? Menyebarkan bukti yang tidak masuk di akal. Itu bukan foto pelukan. Itu bukan foto pelukan. Itu adalah video dansa di kolam renang Omnia Beach Club Beach di Bali tahun 2018. Seluruh Indonesia udah tahu termasuk Bali. Setiap saya datang ke suatu klub pasti cewek Indonesia pada histeris minta foto. Bahkan ada suami istri sampai berantem, suaminya cemburu. Di kolam renang itu, kalau di Omnia itu kalau udah sore, DJ musiknya sangat hot. DJ-nya. Ya, jadi kita itu di kolam renang menghadap laut berdansa gini-gini terus ya. Ya kan kadang-kadang namanya juga dansa kan, gini-gini kan. Nah, gini-gini kan. Pada saat ginilah oleh itu orang di crop apa? Di screenshot, dipoto begini jadi seolah-olah pelukan. Padahal itu enggak. Ya itu kan ada baju renangnya kan. Ya, ada baju renangnya itu jadi dan dibilang itu seolah-olah foto yang tidak pantas. Padahal foto saya seperti itu udah ratusan, bukan lagi satu. Tapi begitu sangat tidak rasionalnya dia sampai membuat itu sebagai bukti, padahal itu tidak ada kaitannya dengan kode etik advokat. Dia membawa saksi ahli tentang kode etik. Saksi ahli itu mengatakan yang dimaksud melanggar kode etik advokat kalau pada saat bertugas sebagai advokat melakukan perbuatan yang merugikan klien, misalnya menggelapkan uangnya, memalsukan dokumen, atau menghina pengacara lain. Saksinya itu mengatakan di luar itu tidak ada kaitannya dengan kode etik advokat. Jadi itulah alasannya kenapa dia kalah, karena sebahagian besar alasan dia itu tiktokan saya. Karena memang saya tidak melanggar. Saya kan sangat profesional. Beda dengan pengacara-pengacara mereka, makanya dihukum. Ada yang bilang saya kaleng rombeng, ada yang bilang saya orang miskin, ada yang bilang saya tahun 2000 masih mencangkul, padahal tahun 2000 saya udah naik Ferrari. Anda tahu kan? Aspiri saya pun tahun 2000 Cut Keke, Sophia Lacuba. Saya sudah top of the top dalam perkara bisnis. Sebentar dulu ya. Jadi itu tidak boleh mencampur adukan kehidupan pribadi yang tidak ada kaitan dengan advokat. Saya tahu dia sesuai dengan pengakuan istri pertamanya. Dia kawin di masjid, kata istri pertamanya. Padahal dia adalah orang yang sangat bicara tentang Alkitab di medsos. Pertanyaannya, kalau orang kawin di masjid berarti apa? Dia mengucapkan apa? Artinya apa? Masuk itu, tapi saya tidak pakai itu. Saya tidak kait-kaitkan itu ke kode etik karena saya tahu itu nggak ada kaitan. Yang kedua, ada laki-laki yang sudah hampir berumur 30 tahun yang minta diakui sebagai anak.
agar Hotma mengakui katanya kan, itu juga saya tidak pakai. Ya kan? Karena itu tidak ada kaitannya dengan kode etik advokat. Yang ketiga, istri keduanya dicerai sebelum Desi. Saya juga tidak pakai sebagai alasan. Dan terakhir kawin lagi sama Desi. Sementara di video yang juga diposting di IG saya, dia mengatakan pernikahan itu hanya dipisahkan oleh kematian gitu. Ya kan, ada kan? Pakai bahasa Inggris lagi. Ya? Anda bisa melihat, tetap itu saya tidak pakai, nggak ada kaitan. Jadi saya hanya menganggap itu lelucon yang tidak lucu dari manusia iri yang tidak tahan. Yang dia sangat terkejut, kok bisa Hotman membela istrinya. Hotman itu kan biasa mewakili perkara-perkara raksasa. Memang itulah sifat saya. Saya tidak memandang duit, kalau saya udah serius bela, saya bela begitu. Itulah kira-kira, ya. Kalau pengacaranya, ya puluhan kata-kata kasar diucapkan kepada saya, tapi saya tetap tenang. Dia gembor-gembor, lapor Hotman ke kode etik, saya tetap tenang. Tapi 3A, amati, analisa, attack. Amati, analisa, serang. Begitu sudah terlalu banyak omongan dia, gua serang. Kalah telak, dihukum semua. Di diskors tidak boleh praktek. Beberapa bulan. Nah mereka mau naik banding nih Bang? Mau naik banding kemanapun, saya tidak melakukan pelanggaran. Karena tanya sama dia, ada enggak ucapan saya yang melanggar kode etik? Kalau ada, nih gua kasih nih 6 miliar nih. Ya, ini 6 miliar nih. Ya ada enggak? Tidak ada. Makanya dia pakai alasan TikTok. Kalau dari segi aspek kebaikan kepada istri, waduh, beda banget lah. Sampai hari ini, di situ sampai hari ini tidak ada satu kios pun. Istri saya sepertiga kelapa gading atas nama istri saya, ruko-rukonya. Jadi, tapi itu nggak ada kaitan dengan kode etik. Begitu loh. Contoh, dokter kalau waktu praktek di rumah sakit bisa diajukan ke ID kode etik kalau salah praktik. Tapi kalau dokter tersebut menyerobot tanah tetangga, itu tidak diajukan ke kode etik, nggak ada kaitan. Ya sama seperti ini. Kalau gua goyang-goyang di Bali, hai Hotma, cantik kan? Mau ikut nggak? That's my life. Nah. Cemburu nggak? Siapa? Ya dia malah bangga mempunyai suami yang sangat digandrungi. Wanita begitu banyak suka sama aku kan karena karisma. Karisma karena apa? Karir sukses, tidak membuang istri, tidak membuang anak. Anak saya tiga-tiganya lulusan Fakultas Hukum Inggris, istri saya notaris. Tadi pagi berangkat ke kantor pun, istri saya yang milih nih kombinasinya. Selalu ya Bang? Tiap pagi. Dia tidak akan pergi olahraga sebelum milih. Bahkan saya sambil renang, begini sarapan. Nasihat saya kepada laki-laki, tentu laki-laki yang masih ada otak ya. Istri, kalau sudah makin berumur, apalagi sudah puluhan tahun, memang tidak bisa diharapkan kita mendapat kepuasan dibandingkan dengan wanita cantik seperti ini. Ya, coba lihat. Tapi pandanglah istrimu itu sebagai soulmate, sebagai partner dalam hidupmu, sebagai bagian dari dirimu. Maka perkawinan kamu akan awet. Jangan buang istri hanya gara-gara begitu melihat kaki bagus seperti ini. Karena kau tidak akan pernah bahagia. Itu nasihat saya kepada semua laki-laki. Jadi foto yang disebarkan itu bukan foto, itu adalah video dansa yang di screenshot. Kan kalau dansa gini kan, di kolam kan. Pada saat gini kan, dia kayak ciuman, kayak pelukan kan kalau di sekitar bilang. Kita tahu itu. Hotman itu pengacara internasional. Sudah itu small nih, nggak gue pikirin. Tidak bisa diragukan lagi ya Bang? Malah di Instagram gue tambahin lagi, gue sama cewek-cewek hari ini. Ya gue tambahin lagi. Bang, Steve.
selalu ingat bahwa istri itu adalah bagian dari keluargamu, itu aja. Soulmate. Sama seperti kalau kau punya putri, dia adalah bagian dari keluarga kamu. Jangan lagi pandang dari aspek seks. Karena kalau sudah 30 tahun menikah, mana ada lagi gairah. Ya kan? Itu loh. Gini loh, saya memang melakukan kesalahan. Tapi mungkin cuma 5%. 95% kebaikan. Ada enggak sih laki-laki atau jarang? Begitu banyak properti saya beli ruko. Saya tidak pernah tahu uang sewanya pun saya nggak pernah tahu. Nih sekretaris gue tanya tuh. Diambil semua udah nih. Kadang-kadang kayak kemarin jual ruko 15 miliar. Istri nanya, transfer ke mana? Ya udah rekening kamu aja. Rekening bank gue kebetulan saya lupa nomornya. Coba. Iya. Karena kita percaya sama istri tidak akan bawa kabur uangnya. Begitu loh. Padahal istri saya notaris PPAT, wanita karir juga. Oke? Jadi pesan saya kepada orang yang menyebarkan foto itu, emang gue pikirin, bahkan ratusan foto kayak gitu ada. Tapi foto yang kau bikin itu bukan foto pelukan. Itu adalah video dansa yang di screenshot, di foto dan dipakai untuk menfitnah seolah-olah video apa itu foto apa? Foto sur. Itu foto sur nggak usah di kolam. Nih, gua kaya bisa villa gua ratusan di Bali. Enakan di kamar. Ngapain di kolam renang di Omnia? Kok masih ada berkelakuan begitu? Itu aja. Hiduplah bahagia seperti aku. Ya, bahagia sama istri, bahagia sama anak. Dan juga kadang saya bahagia dengan yang cantik. Karena saya membuat istri saya senang. Itu loh. Dan itu lanjutan di Polres seperti apa? Yang di Polres sudah keluar surat dari Polres Jakarta Selatan. Laporan polisi dari Ibu Desi atas tanah yang diduga diserobot oleh Hotma. Dibangun tembok di atas tanah yang tanah itu masih dalam sertifikat di atas tanah sertifikat punya ibunya Desi. Telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat akan ada tersangka. Oke? Jadi kalau mau bikin foto sekarang, yuk kita bikin lagi foto suryo. Dansa dulu. Oh, foto-foto dong, biar kayak pelukan. Kan kalau gini kan. Kalau gini kan. Yang mesra bang, Ya kan? Nah, kalau gini kan jadi kayak pelukan padahal lagi dansa. Gitu. Itu video udah pernah posting di IG gua. Tanya si Melani, kalau saya ke Bali itu, kadang-kadang yang video ini itu istri karena cewek-cewek itu antri minta foto. Tanya Melani, dia juga bingung. Kan cewek-cewek itu datang kan karena suka sama aku, bukan karena aku yang jadi, bukan aku buaya darat.